Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fillah, azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Isra. Malam ini akan kita pelajari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadayna ila bani Israil fil kitabi. Dan kami telah menghabarkan, telah memberitahukan kepada Bani Israel dalam kitab Taurat, la tufsidunna fil ardi marratain. Sungguh kalian akan berbuat kerusakan di muka bumi 2 kali. Wala ta'lunna uluwan kabirah, dan sungguh kalian akan bersikap sombong dan membanggakan diri dari ketaatan. Fa idza jaa wa'du ulahuma, maka ketika datang waktu kerusakan dari 2 kali kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel, fa'athna alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid. Kami kirim untuk menghancurkan kalian hamba-hamba kami yang memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat. Fajasu khilal diyar, maka mereka pun membuat keodaran dan kehancuran di tengah-tengah perkampungan Bani Israel. Wa kana wa'dan maf'ulah, dan itu merupakan janji yang pasti terjadi. Nah, qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa qadayna ila bani Israel ay taqaddamna wa ahidna ilayhim wa akhbarnahum fi kitabihim annahum la budda ay yaqa'a minhum ifsadun fil ardi warataini fi amalil ma'asi wal batri atau wal batori dini ambillah wal uluwi fil ardi wa takabburi fiha, wa annahu idza waqa'a wahidat minhuma sallallahu alaihim al-a'da'u wa antaqama minhum, wa hadha tahdhirun lahum wa indarun la'allahum yarji'una fa yatadhakkarun. Dan kami beritahukan, kami habarkan kepada Bani Israel
yakni kami telah menyampaikan kepada mereka dan telah mengkhabarkan kepada mereka di dalam kitab mereka bahwa pasti mereka akan melakukan perbuatan yang merusak di bumi 2 kali dengan melakukan kemaksiatan, menentang nikmat-nikmat Allah, bersikap angkuh dan sombong di muka bumi. Dan kami juga memberitahukan bahwa jika salah satu dari perbuatan merusak itu terjadi salah satunya, maka Allah akan jadikan musuh-musuh menguasai dan menjajah mereka. Allah menghukum mereka. Ini merupakan peringatan dan ancaman agar mereka mau kembali dan mau ingat. Fa-idza jaa'a wa'du ulahuma ay ulal marratayn allataini yufsiduna fiha ay idza waqa'a minhum dalikal fasad fa asna 'alaikum ba'tan qadariyan wa sultanan 'alaikum taslitan kauniyan jazaiyan ibadan lana uli ba'san syadid ay dawi syaja'atin wa adatin wa uddatin fa nasarahumullahu 'alaikum faqatalukum wa sabbu awladakum wa nahabu amwalakum wa jasu khilala diyarikum fahataqud ad-dawr wa dakhalu al-masjidil haram wa afsaduhu wa kana wa'dan maf'ulah la budda min wuqu'ihi li wujudi sababihi minhum. Dan ingatlah ketika telah datang waktu salah satu dari kerusakan yang mereka lakukan, yakni kerusakan pertama dari 2 kerusakan yang mereka lakukan. Artinya jika terjadi dari kalangan Bani Israel perbuatan yang merusak, kami kirim untuk menghukum mereka, yakni yang sifatnya takdir. Kami kuasakan atas mereka kekuasaan orang lain sebagai balasan, yakni hamba-hamba kami yang memiliki kekuatan yang kuat, memiliki keberanian, memiliki jumlah yang banyak, memiliki logistik yang cukup. Allah memenangkan mereka untuk mengalahkan kalian. Mereka membunuh kalian, menjadikan anak-anak kalian sebagai tawanan perang. Mereka merampas harta kalian. Mereka berbuat keonaran di tengah-tengah perkampungan kalian dan menghancurkan rumah-rumah kalian. Dan masuk ke Masjidil Haram dan merusaknya. Dan janji Allah ini pasti terjadi. Pasti terjadi. Karena terjadi pula sebab
kerusakan dari mereka. Wakhtalafal mufassiruna fi ta'yin haula'il musallitin. Fi ta'yin haula'il musallitin ila annahum ittafaqu ala annahum qaum kuffar. Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Siapakah orang-orang yang menguasai atau menjajah Bani Israel itu? Namun para ulama sepakat mereka ini adalah orang-orang kafir. Imma min ahli Irak awil jazirah aw ghairiha. Bisa jadi dari penduduk Irak atau penduduk jazirah Arab yang lain atau yang lain. Sallatahumullahu ala Bani Israel lamma kasrat fihimul ma'asi wa taraku katsiran min syara'atihim wa taghaw fil ardi. Mereka menjajah Bani Israel dikarenakan telah terjadi banyak kemaksiatan di kalangan Bani Israel. Mereka meninggalkan banyak syariat agamanya dan berbuat kedzaliman di muka bumi. Nah, Wallahu ta'ala alam. Setelah kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang keempat sampai yang kelima dari surah Al-Isra, dan juga membaca tafsir dari As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faidah. Fiha fawaid. Al-faidatul ula, qauluhu ta'ala wa qadayna ila bani Israel. Fihi qawlan. Ahaduhuma akhbarnahum rawahu ad-Dhahhak an Ibnu Abbas. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadayna ila bani Israel. Makna qadayna di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, akhbarnahum. Kami menghabarkan, kami memberitahu. Ini diriwayatkan oleh Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas. Wasani qadayna alaihim. Rawahu al-Aufi an Ibni Abbas.
wa bihi qala Qatadah. Pendapat yang kedua, makna qadayna ila Bani Israel adalah qadayna alaihim, kami menetapkan perkara atas mereka. Ini diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibnu Abbas, dan ini juga pendapat Qatadah. Nah, asalnya faedah yang kedua, al-murad fil kitab huna at-Taurat. Al-muradu fil kitabi huna at-Tauratu. Yang dimaksud dengan Alkitab dalam ayat ini adalah kitab Taurat. As-salisah, faedah yang ketiga, al-muradu bil ardi huna ardu Misra. Qalahu Ibnu Jauzi fi tafsirih. Yang dimaksud dengan fil ardi dalam ayat ini adalah negeri Mesir, bumi Mesir. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam tafsirnya. Arabiah. Faedah yang keempat, qauluhu ta'ala la tufsidunna fil ardi marratain. Ay bil ma'asi wa mukhalafati Taurati.
mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, la tufsidunna fil ardi marratain. Sungguh kalian akan berbuat kerusakan di bumi Mesir itu 2 kali. Yakni kerusakan dengan kemaksiatan dan menyelisihi kitab Taurat. Al-Khamisah, faedah yang kelima. هذه الآية تحذير لبني إسرائيل وإنذار لهم لعلهم يرجعون فيتذكرون. Ayat ini merupakan peringatan untuk Bani Israel agar mereka mau kembali ke jalan yang benar dan mau ingat Al-Faidatu As-Sadisah, faedah yang ke-6. Qaulu ta'ala, fa idza jaa wa'du ulahuma ay ulal marrataini allataini yusiduna fihima, ay ulal marrataini allataini yufsiduna fihima. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, jika telah datang salah satu dari waktu kerusakan yang mereka lakukan, yakni salah satu dari 2 kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel. As-Sabiyah, faedah yang ke-7. Qalu ta'ala ba'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid. Fihim khamsatu aqwalin.
mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan mengirim untuk menjajah kalian hamba-hamba kami yang memiliki kekuatan yang sangat hebat. Mengenai mereka ini ada 5 pendapat. Yakni mereka yang punya kekuatan fisik, kekuatan tentara yang banyak, kekuatan logistik yang cukup untuk menjajah Bani Israel. Ini ada 5 pendapat. Ahaduha, yang pertama, annahum Jalut wa junuduhu. Qalahu Ibnu Abbas wa Qatadah. Annahum Jalut wa junuduhu. Qalahu Ibnu Abbas wa Qatadah. Yang pertama, mereka ialah si Jalut dan bala tentaranya. Ini pendapat Ibnu Abbas dan Qatadah. Nah, Jalut dan bala tentaranya menjajah Bani Israel. Nah, menguasai perkampungan Bani Israel. Disebabkan Bani Israel melakukan kerusakan di muka bumi. Banyak kemaksiatan yang mereka lakukan. Banyak syariat Taurat yang mereka tinggalkan. Maka sebagai hukuman, mereka dijajah oleh orang-orang kafir yang punya kekuatan. Baik fisiknya yang kuat, jumlah tentaranya yang banyak, logistik yang mencukupi. Salah satu pendapat mengatakan mereka ini ialah Jalut dan tentaranya. Ini pendapat Ibnu Abbas dan Qatadah. Asani, Buhtanassar. Buhtanassar. Sambung semua ya. Buhtanassar. Qalahu Sa'id bin Musayyib. Qalahu Sa'id bin Musayyib. Wakhtarahu al-Farra wa Zajjaj. Qalahu Sa'id bin Musayyib. Wakhtarahu al-Farra wa Zajjaj. Pendapat yang kedua, orang kafir yang kuat dengan pasukan yang banyak, logistik yang cukup, yang menjajah Bani Israel ialah Panglima Buhtanassar. Ini pendapat Sa'id Ibn Musayyib. Pendapat ini dipilih oleh Al-Farra dan Az-Zajjaj. Al-Thalith Al-Amaliqah, pakai ain. Al-Amaliqatu wa kanu kuffaran. Qalahu Al-Hasan. Pendapat yang ketiga, mereka yang menjajah Bani Israel ialah suku Amaliqah yang kafir. Ini terkenal dengan
bodi yang tinggi besar, kuat-kuat, yang biasa perang, ya. Melihat Bani Israel tidak dalam keadaan taat, alias banyak maksiatnya, banyak meninggalkan syariat Taurat, sehingga mereka terbuai dengan kelalaiannya, maka suku Amalikah menjajah mereka. Ini pendapat Al-Hasan. Arabi, Sanharibu qalahu Sa'id bin Jubair pendapat yang keempat, mereka itu ialah Sanharib, kaum namanya Sanharib, nah, yang kuat di pendapat Sa'id ibn Jubair. Al-Khamis, qaumun min ahli Faris, qaumun min ahli Faris qalahu Mujahid. Nah, ini lima-limanya saling melengkapi. Semuanya pernah menjajah Bani Israel. Namun yang masyhur pendapat yang pertama, yakni Jalut dan pasukannya. Nah, yang di dalam Al-Quran diceritakan nanti, ya. Kemudian tampil pemuda pemberani yang jadi panglima perang dari kalangan Bani Israel, ya, bernama Talut, untuk menghadapi Jalut dan pasukannya. Di antara pasukan Talut ada siapa? Nabi Dawud, ya, yang kemudian berhasil membunuh siapa? Jalut, yang masyhur. Baik, kita lanjutkan setelah Adzan Isya. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Faedah berikutnya, as-saminah. Faedah yang ke-8, qaulu ta'ala uli ba'sin syadidin, ay zawi adadin wa quwwatin fil qitali, ay zawi adadin wa quwwatin fil qitali. Wa qala as-Sa'di rahimahullah, ay dawi syaja'atin wa ajadin wa uddatin. Nah, mereka yang menjajah Bani Israel itu adalah uli ba'sin syadid, yakni orang-orang yang memiliki jumlah tentara yang banyak dan kekuatan dalam peperangan. Berkata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, yakni memiliki keberanian, memiliki jumlah yang banyak, dan memiliki logistik yang cukup. Nah, atas ya, faedah yang 9.
Qauluhu ta'ala fajasu khilalad diyar. Fajasu khilalad diyar. Fihi salah satu aqwal. Fihi salah satu aqwal. Ahaduha masyau baina manazilihim. Masyau baina manazilihim. Qalahu Ibnu Abi Talhah. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala fajasu hilalad diyar, ada 3 pendapat maknanya. Yang pertama ialah mereka berjalan di antara rumah-rumah Bani Israel untuk mengecek masih ada yang hidup apa tidak. Kalau masih ada yang hidup, dibunuh. Ini pendapat Ibnu Abi Talhah. Asani qataluhum baina buyutihim. Qataluhum baina buyutihim. Qalahu Al-Farra'u wa Abu Ubaidah. Makna yang kedua, fajasu khilalad diyar, artinya mereka membunuh Bani Israel di rumah-rumah mereka sendiri. Jadi Bani Israel gak berdaya, yang sembunyi di rumah-rumah dimasuki, dibunuh. Nah, di pendapat Al-Farra' dan Abu Ubaidah. As-salis asu wa afsadu. Asu wa afsadu. Pakai sa. Asu pakai sa. Asu wa afsadu. Qalahu Ibnu Qutaibah. Makna fajasu khilalad diyar artinya mereka merusak apa saja yang mereka temui di perkampungan Bani Israel. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Qutaibah. 3 pendapat ini saling melengkapi. Nah, mereka Bani Israel dikejar sampai di rumah-rumah mereka, yang ketangkap dibunuh, dan barang-barang yang mereka miliki di rumah itu dirusak oleh pasukan yang memiliki kekuatan fisik, keberanian dan logistik yang banyak dalam peperangannya. Uli ba'sin syadid tadi. Nah, ini semuanya karena akibat Bani Israel banyak berbuat maksiat dan banyak meninggalkan syariat Taurat yang ada pada mereka. Baik. Wa kana wa'dan maf'ula. Al-Ashirah. Faedah yang ke-10. Wa kana wa'dan maf'ula ay la budda. Min wuqu'ihi li wujudi sababihi minhum. Janji Allah pasti terlaksana
Jadi pasti terjadi karena sebab yang dilakukan oleh Bani Israel terjadi, maka janji untuk menghukum mereka juga terjadi. Barakallahu fikum. Maka di sini kita bisa mengambil pelajaran yang berharga. Suatu kenikmatan berupa kemakmuran, berupa kesehatan, berupa keamanan, itu bisa berubah menjadi sebaliknya jika penduduk negeri itu tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru malah banyak yang maksiat, justru meninggalkan ajaran-ajaran agama Islam, maka menyebabkan Allah murka. Kemakmuran menjadi kesengsaraan, kesehatan menjadi wabah penyakit, keamanan menjadi apa ini? Ketakutan yang mencekam. Mereka tersiksa lahir dan batin. Itu yang Allah timpakan kepada Bani Israel. Nah, dengan sebab perbuatan mereka sendiri. Nah, apakah mereka langsung kapok, tobat? Enggak. Mereka perbuat kerusakan yang kedua. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi. Ya. Nah, kerusakan yang kedua tambah parah lagi. Ini mereka sudah berbuat kerusakan dengan banyak maksiat, banyak meninggalkan syariat Taurat, kemudian dijajah, kemudian Allah tolong mereka kembali seperti semula, tenang sedikit, tenang sebentar, kembali normal sebentar, penyakitnya kabur lagi dari Israel, ya. Bikin onar lagi di muka bumi, bikin kerusakan, akhirnya ditimpakan lagi yang kedua kalinya, ya, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Apa perbedaan menaklukkan dan menjajah? Ya, bedanya kalau menaklukkan berarti mengalahkan, ya. Kalau menjajah berarti tidak semata-mata mengalahkan, tapi juga membuat melarat dan menyengsarakan yang dijajah. Ada faedah yang ketujuh, pendapat yang nomor 4, tulisannya bagaimana? Sanha ribu. Nah, haknya dikasih alif. Sin, nun, ha, alif, ra, ya, ba. Apakah sekarang masih ada keturunan Bani Israel? Ada. Ya, semua keturunan itu ada. Ya. Makanya ada istilahnya nasab, ya. Nah, cuma kitanya yang tahu cuma ini keturunan Jawa, ini Cina, ini Jepang, ini bule, gitu aja, ya. Nah, di dunia ini banyak. Ini dari mana keturunannya, ya. Nah, barakallahu.
apa yang dimaksud dengan Buhtanassar di sini? Jawabannya adalah panglima perang. Namanya Buhtanassar, ya. Nah. Seperti Jalut, Tolut, panglima semua. Kalau Tolut muslim, Jalut kafir. Nah, wallahu ta'ala bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya dari segala kejahatan, dari segala penyakit, dan diberi istiqomahan dan diberi keteguhan di atas Islam dan sunnah. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.